Halo lurku. Oke, balik lagi bersama Mimin di sini guys ya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik. Film ini dibintangi oleh Frank Grillo yang sudah aktif di berbagai film bergenre action. Film ini dirilis pada tahun 2023. Wah, masih baru banget nih guys ya. Yang dimana film ini menceritakan kisah seorang mantan agen pasukan khusus dalam menyelamatkan anaknya yang diculik oleh pasukan kartel narkoboy karena dijebak oleh pejabat negara Amerika. Daripada spoiler lebih lama, maka dari itu siapkan posisi tersantui kalian, lupakan sejenak hutang-hutang kalian. Oke, mari kita masuk ke dalam filmnya. Pembukaan film di Amerika, kita diperlihatkan oleh mantan agen pasukan khusus bernama Doc Alexander yang sedang menyaksikan aksi hukuman mati warga Meksiko karena kasus pembunuhan terhadap warga Amerika. Miguel Prado dies on November 12th. Pria tersebut bernama Miguel Prado. Usut punya usut, ternyata Miguel Prado adalah anak dari salah satu pemilik kartel narkoba terbesar di Meksiko keturunan Prado. Selain Doc, kita juga diperlihatkan oleh gubernur setempat bernama Jeb yang berperan langsung dalam penangkapan Miguel Prado. Sebelum dieksekusi, Miguel menyebutkan beberapa kata yang menunjukkan bahwa ia tak menyesali perbuatannya. Seingat Miguel, semua orang ia bunuh mirip seperti babi. Hukuman mati itu sengaja disembunyikan dari pemberitaan media karena takut keluarga Prado akan balas dendam untuk menuntut balik kematian Miguel Prado. Dios, escúchanos humilde. Scene beralih, Doc tampak bertemu rekannya yang bernama Billy. Di sana, Doc dan Billy merencanakan sebuah misi untuk bertemu keluarga Prado dan meminta keluarga Prado menghentikan bisnis mereka di Amerika Serikat. Misi tersebut ternyata diperintahkan langsung oleh Jeb selaku seorang gubernur. Di saat yang bersamaan, Doc dan juga Billy dikejutkan dengan pemberitaan hukuman mati Miguel Prado beberapa hari lalu di televisi. Padahal Doc dan Billy telah menyusun strategi yang baik agar keluarga Prado tak mengetahui aksi hukuman mati Miguel. Melihat pemberitaan itu, tentunya memancing amarah keluarga Prado di Meksiko. Usut punya usut, Doc dan Billy menyadari bahwa ketegasan dan kesalahan yang diambil oleh Jeb tak lain untuk menutupi kasus korupsi yang dilakukannya. Seolah Jeb ingin kampanye karena ia akan mencalonkan dirinya kembali. Tak hanya itu, Jeb juga memberitakan bahwa ia akan melawan semua bentuk kejahatan kartel dan akan menangkap sendiri keluarga Prado jika berani mengusik Amerika. Execution was the first step. Kate the cartel's presence here, specifically on the table getting the needle. Scene beralih di Meksiko. Kita diperlihatkan oleh keluarga Prado yang akhirnya mengetahui bahwa keluarganya dihukum mati di negara orang lain. Tentu membuat mereka merasa sangat terhina. Tak tinggal diam, seorang kakak bernama Luis dan adik bernama Cuco langsung dengan sigap merencanakan aksi balas dendam kepada Jeb si gubernur korup. Let me do this, brother. Hombre, te mire con delecio por siempre. Doc melanjutkan aktivitasnya untuk antar jemput anaknya bernama Nelly. Doc juga menyempatkan waktu untuk menyantap makanan. Ternyata saat ini Nelly tinggal bersama ibunya setelah perceraian Doc dan juga sang istri. Singkat cerita, Billy dan Doc memutuskan untuk bertemu membahas langkah baru mereka kepada keluarga Prado. Karena jika keluarga Prado turun tangan, maka keluarga Doc dan Billy juga akan dihajar habis-habisan. I've had my arm up the maybe a war hero in your world. Mereka lalu berusaha untuk menemui gubernur, meminta gubernur untuk memohon maaf kepada keluarga Prado. Di sana, mereka dihalangi oleh asisten gubernur bernama Clark. Karena itu, asisten gubernur terpaksa menerima beberapa tonjokan dari Doc. Go get him, Doc. Go get him. Setelah berhasil menghajar asisten gubernur, Billy dan juga Doc masuk ke dalam, meminta Jeb berhenti untuk soyus menantang keluarga Prado, yang tentunya juga akan berdampak pada keluarga mereka. Meskipun begitu, Jeb tetap teguh pada pendirian untuk menantang keluarga Prado keluar dari Amerika agar rakyat melihat kinerjanya sebelum pemilihan. Executed his brother. You don't dance on his fucking grave. Don't shit your pants on me now. Melihat Doc dan Billy terus mendesaknya, Jeb memutuskan untuk menghubungi mereka tentang langkah selanjutnya. Doc tak kunjung menerima pesan dari Jeb tentang langkah selanjutnya yang harus Billy dan Doc lakukan. Akhirnya, Doc memutuskan untuk menemui Billy berniat untuk mengajaknya berdiskusi. Namun, setiba di sana, Doc dikejutkan oleh keadaan Billy yang saat itu sudah meninggoy terbunuh.
Penuh emosi, Doc masih mencoba untuk menghubungi Jeb melalui asistennya. Usut punya usut, gubernur korup tersebut tak ingin lagi berurusan dengan Doc dan juga Billy. Bahkan, Jeb tetap mengancam keluarga Prado dan berjanji akan menangkap mereka untuk citra baiknya di tengah masyarakat di tengah isu korupsinya. Doc meminta asistennya untuk menyambungkan langsung telepon ke gubernur, namun asisten dengan sombong langsung menutup telepon. Doc, put me fucking through. Fuck. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Doc adalah dengan menemui markas kartel Prado yang cabangnya masih beroperasi di Amerika. Di sana, kita juga sudah diperlihatkan oleh keluarga Prado yang sebagian sudah ada di Amerika. Di sana Doc berbohong. Doc mengatakan ia diminta oleh gubernur untuk menemui keluarga Prado dan meminta maaf. Namun, maaf tersebut tak diterima karena tidak langsung keluar dari mulut Jeb. Tiba-tiba, serangan yang dikirim oleh Jeb yang datang di markas kartel narkoboy membuat emosi Doc semakin memuncak. Jeb dengan jabatannya meminta pihak kepolisian untuk menyerang pasukan kartel Meksiko, padahal operasional kartel Meksiko juga atas izinnya sebagai gubernur beberapa tahun lalu. Doc lalu ikut menghajar pasukan yang dikirim oleh Jeb dan pertarungan pun terjadi. Scene beralih, kita dihadapkan oleh asisten dan gubernur korup ini. Di sana, Jeb dengan jujur mengatakan bahwa niatnya menyuruh Doc menemui keluarga Prado agar keluarga Prado bisa kembali ke Meksiko dan keluar dari Amerika. Namun, kita dikejutkan bahwa ternyata sebuah niat terselubung. Jeb berniat untuk melanjutkan operasionalan menguasai pengedaran sendiri tanpa bantuan keluarga Prado. Tak hanya itu, untuk menutupi kasus korupsi yang dijalaninya, Jeb terpaksa terang-terangan membantai kartel yang menyeludup masuk Amerika. Touched up first. Good evening, Oklahoma. Hingga asisten gubernur itu masuk ke dalam mobil untuk pulang, ia dikejutkan keberadaan Kuko yang tiba-tiba berada di dalam mobil. Above your head. Okay. Oh, listen, I'll do whatever you want. Kuko mendesaknya untuk menceritakan apa yang Jeb mau. Namun karena rasa kesetiaan, asisten gubernur memilih untuk bungkam. Mendengar itu, Kuko langsung mengeksekusi asisten kesayangan gubernur dan lihat apa yang terjadi. Give you a minute to get right with God. Singkat cerita, keesokan harinya, Doc mendapat telepon dari Kuko mengatakan bahwa putri Doc bersamanya. Hal itu dilakukan Kuko karena ia menganggap bahwa Doc dan gubernur terus saja mempermainkan keluarga Prado. Doc menjelaskan bahwa ia dan Jeb sudah tidak ada ikatan kerja lagi. Terlambat, sangat terlambat. Putri kesayangan Doc telah dibawa oleh Kuko untuk dijadikan sebagai sandera agar Doc dan Jeb tidak mempermainkan keluarganya. Semakin memanas saat Kuko mengatakan bahwa ia tak akan membunuh putrinya jika Doc berhasil membawakan kepala gubernur korup itu ke depannya. Call me when it's done. Doc lalu menemui mantan istrinya yang bernama Carla. Setelah bertemu Carla, Doc semakin dibuat bingung dan panik karena Carla terus mendesaknya untuk menemukan putri mereka apapun caranya. Doc lalu melanjutkan perjalanannya untuk bertemu dengan salah satu teman Jeb bernama Carl. Doc menggali informasi mengenai siapa itu Kuko kepada Carl. Carl mengatakan bahwa Kuko adalah penjahat kejam yang melakukan segala cara untuk keuntungannya. Di Meksiko, orang-orang menyebut Kuko adalah sebagai boogeyman. Namun Carl mengatakan untuk apa informasi tersebut. Doc lalu menjawab bahwa Kuko menginginkan kepala gubernur untuk menyelamatkan anaknya. Doc lalu membunuh Carl sebelum ia memberitahukan info tersebut kepada Jeb. Tiba di malam hari, di sebuah klub, Kuko yang ternyata adalah seorang gay mencoba untuk memuaskan hasratnya dengan berhubungan dengan seorang pria yang berdandan menjadi wanita. Ya, bisa kita sebut sebagai bencong ya guys ya. Pria itu mencoba untuk masuk ke dalam WC, namun Kuko melarangnya dan terjadilah adu tembak versi mereka. Scene beralih, Doc mendatangi kediaman gubernur untuk menyelesaikan misinya agar putrinya kembali, yaitu membawa kepala sang gubernur. Tanpa pikir panjang,
Dok langsung membabat habis semua penjaga di rumah Jeb. Hingga tersisa gubernur sendiri. Jeb tanpa keberatan menembak gubernur tersebut, tak lain hanya untuk buah hatinya. Sorry, Doc. Belum selesai di sana, Doc menggergaji kepala Jeb sesuai perintah Kuko untuk dibawa ke hadapan keluarga Prado. Tanpa berpikir lama, Doc menghubungi Kuko untuk menentukan tempat pertemuan mereka. Kuko menentukan bahwa mereka akan bertemu di sebuah motel perbatasan antara Meksiko dan Amerika. Doc pun menyetujui pertemuan itu. Tiba-tiba, saat Kuko masuk ke dalam kamar, ia melihat bencong yang ia ajak untuk bercumbu masuk ke dalam toilet. Melanggar aturan dari Kuko, Kuko pun langsung membunuh bencong sewaannya saat itu juga. Kuko pun langsung membuang pria tersebut ke dalam tong sampah. Ada beberapa saksi yang melihat kejadian tersebut, namun Kuko masih bisa mengelak dan mengatakan bahwa pria tersebut mabuk tuak cap Ang Paiman. Scene beralih pada Kuko yang bercengkrama menunggu esok hari. Tampak Kuko sedang memberi makan putri Doc. Nelly menanyakan kepada Kuko kenapa ia gampang sekali membunuh orang lain. Kuko mengatakan bahwa pekerjaan itu digemari oleh almarhum ayahnya. Ia mulai membunuh sejak kecil. Tak berselang lama Kuko mendengar kerumunan pengunjung motel yang menunjuk-nunjuk kamarnya. Ternyata pria itu adalah pengunjung yang melihatnya membuang orang di tempat sampah. Pengunjung itu pun lalu melaporkan kejadian itu kepada resepsionis. Kuko memutuskan untuk pergi dan keluar dari motel. Namun aksinya dihalangi oleh pengunjung motel. Akhirnya peluru melayang ke badannya. What's going on? Are you fucked up, fool? Selain pengunjung motel, Kuko juga membunuh resepsionis yang saat itu sedang menghubungi polisi. Keesokan harinya Doc langsung mendatangi lokasi motel tempat mereka seharusnya bertemu. Namun Doc dibuat terkejut karena ternyata motel tersebut telah ramai oleh pihak kepolisian. Doc langsung mengkhawatirkan putrinya, apalagi beredar isu ditemukan mayat di sekitar motel. Doc lalu memastikan hal itu kepada salah satu pengunjung motel yang mengatakan bahwa jasad itu adalah jasad pria dewasa, bukan anak kecil. Mendengar hal itu, Doc langsung pergi dari sana menuju Meksiko karena Doc yakin bahwa putrinya pasti dibawa ke keluarga Prado. Dan ternyata benar saja, putri Doc dibawa oleh Kuko ke rumah keluarga Prado. Namun hal itu ternyata tidak disetujui oleh Louis bahwa hal itu adalah kesalahan karena berani mengambil dan membawa putri Doc ke keluarga mereka. Hingga tak berselang lama, Doc tiba di kediaman Kuko untuk memberikan kepala gubernur sesuai request dari Kuko. Doc meminta damai dan akan membawa putrinya keluar dari Meksiko. Namun Kuko malah membuat kesalahan dan mengajak Doc untuk ikut bersama mereka keluar. Sit the fuck down. Let's go for a little walk. Sudah benar Doc langsung pulang ke Amerika, tapi Kuko malah memancing amarahnya dengan berusaha untuk membunuh Doc. Dan lihat apa yang dilakukan oleh Doc. Small man. Come on. Tak berhenti di sana, Doc lalu membunuh semua anggota kartel narkoboy. Sementara Nelly diminta Doc untuk bersembunyi di toilet, tak lupa dengan satu senjata api untuk berjaga dari bahaya musuh. Louis pun datang dan memojokkan Doc, hingga membuat Doc tak bisa berkutik saat itu. Tiba-tiba penutupan film kita diperlihatkan Doc langsung pergi dari sana bersama putrinya dan kepala Jeb. Saat di perjalanan, Doc membuang kepala tersebut di sebuah danau dan film pun selesai.
Terima kasih lurku semua. Saya Mimin Gunting Film beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa pada video selanjutnya.